Bapa dalam sorga, puji syukur dan terima kasih Tuhan. Kami panjatkan kehadapan-Mu atas segala kemurahan kebaikan Tuhan yang kami boleh nikmati setiap hari. Sampai saat ini, Bapa dalam sorga, kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau. Kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats renungan diambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 8. Bunyinya demikian. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian Ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya ia tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan pertolonganku ialah dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam perjalanan hidup setiap orang, apapun status sosialnya pasti membutuhkan pertolongan. Siapapun orangnya, apapun pangkatnya, apapun jabatannya, bahkan raja sekalipun, seperti pemazmur ini, sangat membutuhkan pertolongan. Mungkin yang membedakan hanya sumber pertolongannya. Karena ada orang yang mengandalkan pertolongan dari makhluk ciptaan, seperti manusia dengan berbagai cara-caranya dan sarana yang dimiliki seperti intelektualnya. Ada pula orang yang mengandalkan pertolongan dari arwah-arwah nenek moyang atau simangut nidopu. Ada juga orang yang memohon pertolongan dari arwah seseorang yang di masa hidupnya diyakini orang banyak sebagai orang sakti. Ada juga orang yang mengharapkan pertolongan dari gunung-gunung seperti yang terlintas dalam pemikiran pemazmur yang mengatakan, apakah aku melayangkan mataku ke gunung-gunung? Dari perkataan pemazmur ini sepertinya pemazmur pun berpikir bahwa dari gunung-gunung ada orang yang mengharapkan pertolongan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa begitu penting pertolongan atau tempat untuk bersandar? Karena hidup manusia penuh perjuangan. Karena hidup manusia penuh tantangan. Sampai akhir zaman atau sampai manusia itu sendiri kembali menjadi tanah atau kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat 16 sampai 19. Jadi jangan ada di antara kita pengikut Tuhan Yesus yang beranggapan hidup itu senang. Hanya di dalam Tuhanlah hidup pengikut Tuhan akan menjadi senang. Saudaraku, mari kita coba melihat perjalanan hidup kita masing-masing.
dari tahun ke tahun sampai saat ini, di mana kita sudah menjalani tahun 2021 selama bulan Januari. Saya mengaku bahwa perjalanan hidup saya sampai saat ini penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan. Dari kesulitan yang satu saling berganti dengan kesulitan yang lain, selalu silih berganti. Hal seperti ini sesungguhnya bagi setiap pengikut Tuhan tidak perlu gusar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kesulitan atau permasalahan apa sih yang paling sering menyusahkan orang secara umum? Kebutuhan ekonomi atau kebutuhan hidup sehari-hari. Menghadapi sakit penyakit yang sangat memeras pikiran dan tenaga. Banyak permasalahan yang menyulitkan seseorang dalam perjalanan hidupnya. Saudaraku, mungkin juga seseorang itu menghadapi permasalahan lingkungannya yang tidak bersahabat. Seperti yang dialami pemazmur, lingkungannya tidak bersahabat, yang membuat pemazmur sangat bergumul dan kehilangan sejahteranya. Hal ini terjadi karena lingkungannya banyak orang-orang yang berbibir dusta dan lidah penipu. Mazmur 120 ayat 2. Saudaraku, bibir dusta dan lidah penipu ialah orang-orang yang berpura-pura baik. Bibir dusta dan lidah penipu ialah orang-orang yang berpura-pura sahabat. Orang-orang berpura-pura baik hati dengan sering memberi bantuan. Hal ini dilakukan hanya memuluskan rencana-rencana jahatnya kepada siapa dia berpura-pura. Saudaraku, orang-orang bibir dusta dan lidah penipu ini mudah senyum untuk menutup rencana jahatnya. Saudaraku, untuk menghadapi orang-orang bibir dusta dan lidah penipu sangat membutuhkan pertolongan yang sangat mumpuni, yaitu kemampuan yang dapat melihat isi hati orang yang terdalam. Saudaraku, yang dapat melihat hati seseorang ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan tidak ada satupun makhluk ciptaan yang dapat melihat hati seseorang selain Tuhan sendiri. Orang-orang bibir dusta dan lidah penipu inilah yang membuat pemazmur sangat-sangat bergumul. Dia dikelilingi orang-orang bibir dusta dan lidah penipu, yaitu orang-orang tukang fitnah atau orang-orang penipu, pendusta yang sangat dibenci oleh pemazmur. Mazmur 119 ayat 163. Pemazmur mengatakan, aku benci dan merasa jijik terhadap dusta. Saudaraku, pemazmur bergumul untuk mencari pertolongan dengan mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Saudaraku, pemazmur dengan penuh kehati-hatian, dengan pertimbangan yang sangat matang untuk memilih siapakah penolongnya yang sesungguhnya. Akhirnya pemazmur menyaksikan penolong yang sesungguhnya ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang pada mulanya adalah firman yang telah menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Yaitu Yesus yang memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
Pemazmur telah menyaksikan penolongnya ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pemazmur mengajak kita semua untuk percaya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Pemazmur tidak bersandar kepada kuasa-kuasa yang ada di bumi ini, seperti kepada raja-raja dan orang-orang besar yang sangat berpengaruh. Pemazmur tidak percaya kepada arwah-arwah nenek moyang dan kepada bukit-bukit yang memenuhi bumi ini untuk menjadi penolongnya. Saudaraku, tidak perlu diragukan lagi akan kemampuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi untuk menjadi pertolongan bagi kita, untuk menjadi pertolongan bagi saudara dan juga pertolongan bagi saya. Saudaraku, pertolongan kita tersedia di dalam kuasa Allah. Pertolongan kita tersedia di dalam kebaikannya. Pertolongan kita tersedia dalam pemeliharaannya. Pertolongan kita tersedia di dalam anugerahnya. Saudaraku, pertolongan kita datang dari Tuhan. Jadi jangan sekali-sekali mencari pertolongan di luar Tuhan, seperti yang saya katakan di awal renungan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah menjalani tahun 2021, 1 bulan penuh, yaitu bulan Januari. Saudaraku, saya katakan di awal renungan ini, untuk menjalani hidup ini tidak pernah bebas dari permasalahan. Dan mungkin masalah yang dihadapi bertambah besar. Jadi di dalam menjalani hidup ini dengan berbagai masalah tidak pernah selesai. Namun demikian tidak perlu ditakuti, tetapi harus dihadapi dengan hikmat Tuhan. Seperti pandemi coronavirus disease 19 yang belum dapat dipastikan kapan berakhirnya. Marilah kita menghadapi dengan menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin dan tetap bersandar kepada pertolongan Tuhan. Jangan sekali-kali menyalahkan siapa-siapa seperti menyalahkan Tuhan dengan mengatakan, mengapa Tuhan tidak menjauhkan virus corona ini dari muka bumi ini? Sedangkan semua orang sudah berdoa memohon pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sungguh benar saudaraku bahwa pertolongan kita ada di dalam kuasa Tuhan, ada di dalam anugerahnya. Saudaraku, perlu kita sadari bahwa Tuhan memberi pertolongan dengan caranya dan waktunya sendiri. Kita jangan berputus asa. Tuhan tahu kapan Dia akan bertindak. Saya ulangi saudaraku, perlu kita sadari bahwa Tuhan memberi pertolongannya dengan caranya dan waktunya sendiri. Kita jangan berputus asa. Tuhan tahu kapan Dia akan bertindak. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pemazmur menyaksikan jika seseorang mempercayai Tuhan, penjaganya sebagai keperluannya akan terpenuhi. Saya ulangi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pemazmur menyaksikan jika seseorang mempercayai Tuhan, penjaganya, jadi segala keperluannya akan terpenuhi. Pemazmur menyaksikan penjaga Israel ialah penjaga yang tidak terlelap, penjaga yang tidak tidur, bahkan ngantuk sekalipun tidak pernah, karena Dia tidak pernah letih. Saudaraku, jika saudara dan saya mempercayai Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi penolong atau penjaga kita, maka hidup kita jauh dari kebinasaan, maka hidup kita jauh dari kecelakaan, karena Tuhan berada di sebelah tangan kanan kita dan pertolongan kita tersedia di dalam kuasa Allah
dan di dalam kebaikannya yang maha mencukupi itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, 11 bulan lagi kita harus menjalani tahun 2021 jika Tuhan mengizinkannya. Di awal saya katakan bahwa hari-hari kita penuh tantangan yang sangat membutuhkan pertolongan. Pemazmur menawarkan kepada kita penolong yang tidak terlelap dan tidak tertidur, yaitu penjaga Israel. Saudaraku, marilah kita percayakan hidup kita kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan mentaati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.